Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapat kesempatan untuk belajar sebagian dari firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, baik di sini di gereja maupun dimanapun ada jemaat yang mengikuti melalui YouTube Live. Dan tolong pimpin dan arahkan dan berkati acara firman, baik penyampaian maupun penerimaannya. Tolong ilmu khususnya dalam memberitakannya, berikan dia kata-kata, berikan dia kekuatan, jasmani, pikiran, suara, dan berikan pengurapan, berikan kuasa rohmu untuk melengkapi firman atau Injil yang dia beritakan, supaya jangan firmanmu keluar dan kembali dengan sia-sia. Untuk kami semua sebagai pendengar, biarlah Engkau memberikan kami kesegaran, memberikan kami hati yang terbuka, juga memberikan kami konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, sehingga kami bisa mendengar dengan penuh perhatian, dan dengan terang dari Roh Kudus kami bisa mengertinya. Tapi tolong kami juga menjadi bukan hanya pendengar dan pengerti firman, tapi juga pelaku dan penawar firman, dan kalau boleh pemberita firman. Kami saat ini juga sekali lagi berdoa untuk apapun yang kami gunakan dalam Zoom ini. Engkau menjaga ketenangan, engkau menjaga sinyal HP, engkau menjaga Zoom streaming dan sebagainya, supaya tidak ada gangguan pada siapapun. Juga serangan setan, engkau kuatkan semua kami menghadapi segala macam bentuk serangan setan. Biarlah acara firman tetap bisa berjalan baik apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Bapak, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Eh, kita masih membahas kisah Rasul 7 ayat 1 sampai 53, dan ini session yang kedua. Cuma ini panjang ya, 20 halaman, dan saya tidak tahu bisa selesai atau tidak. Kalau terlalu panjang nanti saya cut jadi menjadi session yang ketiga pada kali yang akan datang. Tapi kalau memungkinkan ya saya selesaikan pada hari ini ya. Kita baca dulu lagi sekali teksnya sekalipun panjang. Kisah 7, 1 sampai 53, kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, saya saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sana saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak, yaitu Abraham di sini ya. Beginilah firman Tuhan, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapak leluhur kita. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita, maksudnya saudara-saudara Yusuf ya, menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika ia mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama.
Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf pada Firaun. Kemudian Yusuf menyebut Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah diberi Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seseorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha menamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan diri pakai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai. Di dalamnya api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat. Datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka ketahuilah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dan mengatakan siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata pada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya pada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malah mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada para tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun ini, hai kaum Israel? Tidak pernah malahan kamu mengusung kemah Moloch dan bintang dewa Revan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Karena kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya, menurut contoh yang dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu pada waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lainnya, dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia mohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub,
Tapi Salomo yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tapi yang mati tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat ini disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tapi kamu tidak menurutinya. Dalam pelajaran yang lalu kita sudah melihat bahwa Stefanus itu bukan cuma ditangkap tapi juga difitnah, dan dia memberikan pembelaan dalam sidang Mahkamah Agung, Mahkamah Agama itu ya. Jadi dari semua pembelaan terhadap tuduhan atau fitnahan ini, ada satu hal yang bisa kita dapatkan atau kita pelajari, yaitu saudara, kalau orang Kristen difitnah, khususnya kalau fitnah itu bisa merugikan Tuhan atau kekristenan atau gereja atau pelayanan orang itu, maka dia harus membela diri. Bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi Tuhan atau demi kekristenan atau demi gereja. Jadi dalam hal ini tidak boleh kita meniru Yesus ya, yang pada waktu difitnah dia tetap diam. Karena dia memang datang dengan tujuan untuk mati. Kalau dia difitnah lalu dia membela diri dan dia mendebat mereka, tidak akan ada orang bisa mendebat Yesus ya. Dan kalau seperti itu maka dia tidak jadi mati dan itu tidak, maka penebusan dosa juga tidak terjadi dan kita semua masuk neraka. Jadi ingat ya, apapun yang Yesus lakukan atau tidak lakukan, tidak selalu harus kita teladani. Seluruh Alkitab harus menentukan apakah tindakan ini dari Yesus harus diteladani atau tidak, tindakan itu harus diteladani atau tidak. Jadi misalnya kalau dia mengasihi orang, maka karena ada hukum kasih dan sebagainya, maka tentu itu harus diteladani. Tetapi kalau Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam, di mana ada ayat yang mengharuskan orang Kristen berpuasa 40 hari 40 malam. Calvin bahkan mengatakan kalau orang Kristen berpuasa 40 hari 40 malam itu gila. Sekalipun saya tidak berani mengatakan seperti itu ya. Tetapi jelas itu salah ya. Karena itu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam itu sesuatu yang luar biasa beratnya. Dan sekalipun bisa dilakukan tanpa mujizat ya, kalau orangnya minum air saja tanpa makan sama sekali. Tetapi saya tidak tahu apakah itu bagus untuk kesehatan atau tidak. Tapi yang jelas bisa turun berat sampai 25 kilo. Itu pernah saya baca di dalam sebuah buku ya. Jadi kalau Yesus tidak kawin juga misalnya ya, tidak pernah pacaran atau kawin, maka apakah itu harus ditiru? Kalau itu ditiru, harus ditiru ya, orang Kristen habis dalam satu atau dua generasi. Jadi saudara, tidak semua tindakan Yesus harus ditiru ya. Jadi kalau Yesus itu difitnah, dia diam saja. Di sini kita melihat bahwa Stefanus difitnah dan dia membela diri. Dia menyangkal fitnahan itu dan itu sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Sekarang saya berikan sebagai contoh ya. Di internet ada tulisan yang menyerang pendeta Dr. Billy Graham yang merupakan penginjil top dunia abad yang ke-20 dan menganggapnya sesat, masuk gerakan antikristus dan sebagainya. Tapi Dr. Whitlock ini presiden atau pimpinan tertinggi dari Reformed Theological Seminary RTS, tempat saya sekolah teologi di Jackson, Mississippi, menganggap hal itu sebagai fitnah. Tapi saya berpendapat bahwa kalau hal itu memang suatu fitnah, maka pendeta Dr. Billy Graham itu harusnya membantah fitnah itu ya. Tidak bisa dia diam saja, tapi sepanjang saya tahu tidak ada bantahan apapun dari dia. Sebagai catatan saudara, bahwa Billy Graham sesat itu bukan fitnahnya. Karena video wawancara Billy Graham oleh Robert Schuller itu ada di YouTube, bahkan transkripnya juga ada. Jadi saya akan tunjukkan sedikit ya. Ini YouTube-nya ya.
Ini tidak panjang, jadi saya akan ajak saudara nonton. Ya, jawabnya pernah keluar ini ya. Oh, ini belum jalan. What do you think is the future of Christianity? Well, Christianity and being a true believer, I think there's the body of Christ, which comes from all the Christian groups around the world or outside the Christian groups. I think everybody that loves Christ or knows Christ, whether they're conscious of it or not, they're members of the body of Christ. And I don't think that we're going to see a great sweeping revival that will turn the whole world to Christ at any time. I think James answered that, the Apostle James, in the first council in Jerusalem, when he said that God's purpose for this age is to call out a people for his name. And that's what God is doing today. He's calling people out of the world for his name, whether they come from the Muslim world or the Buddhist world or the Christian world or the non-believing world. They are members of the body of Christ because they've been called by God. They may not even know the name of Jesus, but they know in their heart that they need something that they don't have, and they turn to the only light that they have. And I think that they are saved and that they're going to be with us in heaven. When I hear you saying that it's possible for Jesus Christ to come into a human heart and soul and life, even if they've been born in darkness and have never had an exposure to the Bible. Is that a correct interpretation of what you're saying? Yes, it is, because I believe that. I've met people in various parts of the world in tribal situations that they had never seen a Bible or heard about a Bible, never heard of Jesus, but they believed in their heart that there was a God, and that and they tried to live a life that was quite apart from the surrounding community in which they lived. This is fantastic. I'm so thrilled to hear you say that. There's a wideness in God's mercy. There is. There definitely is. Discover a simple yet brilliant hack to cool your home in just 90 seconds. Jadi itu dalam bahasa Inggris, coba saya berikan transkripnya ya. Dan nanti saya terjemahkan, jadi bagi saudara yang tidak mengerti bahasa Inggris tetap bisa mengerti. Cuma transkrip yang ini ada yang kurang sedikit ya. Tadi dia mengatakan tentang Rasul Yakobus itu tidak ada di dalam transkrip yang satu ini, tapi ada di transkrip yang lain. Tapi saya kira tidak terlalu masalah ya. Jadi ini transkripnya ya. Nah, lalu di sini sudah saya ya sebagai catatan bagian yang kurang dari transkrip yang ini ya berkenaan dengan Yakobus, dan sudah saya tambahkan di bawah transkrip dari wawancara yang betul-betul lengkap ada di link ini yang saudara bisa lihat sendiri nanti ya. Jadi ini transkripnya ya. Billy Graham denies the true gospel dan terusnya. Saya tidak bisa bacakan bahasa Inggrisnya, saya bacakan terjemahannya ya. Billy Graham menyangkal Injil yang sejati. Wawancara oleh Robert Schuller di acara Hour of Power. Robert Schuller ini dulunya seorang reform ya, tetapi dia menjadi karismatik dan menjadi salah satu bapak dari positive thinking. Selain Norman Vincent Peale, Robert Schuller ini juga ya di acara Hour of Power.
Billy Graham di acara Hour of Power mengatakan bahwa orang bisa masuk surga melalui cara lain selain mendengar Injil Kristus, lalu bertobat dan percaya kepada Injil. Ia pada dasarnya berkata bahwa orang-orang yang baik dan tulus yang tidak tahu apa-apa tentang Kristus sedang menuju surga. Nah, ini berikut isi transkripnya ya, setaruh ini belum ya. Dr. Schuller, katakan kepada saya apa masa depan kekristenan? Ini Billy Graham menjawab, nah, kekristenan dan menjadi seorang percaya sejati, saya pikir di sana ada tubuh Kristus yang berasal dari semua kelompok Kristen di seluruh dunia, atau bahkan di luar kelompok Kristen, berarti kan ya, di luar kelompok Kristen. Saya pikir setiap orang yang mengasihi Kristus atau mengenal Kristus, entah mereka sadar akan hal itu atau tidak, mereka adalah anggota tubuh Kristus. Dan saya tidak berpikir kita akan melihat suatu kebangunan rohani besar-besaran yang akan membawa seluruh dunia kepada Kristus pada saat manapun. Saya rasa Yakobus telah menjawab hal itu. Rasul Yakobus dalam sidang gereja Yerusalem yang pertama, itu Kisah Rasul pasal 15 ya. Ketika ia berkata bahwa tujuan Allah pada zaman ini adalah memanggil suatu umat bagi namanya. Dan itulah yang sedang Allah lakukan saat ini. Memanggil suatu umat keluar dari dunia bagi namanya. Perhatikan sekarang ya. Baik mereka berasal dari dunia Muslim, dunia Buddha, dunia Kristen, atau dunia yang tidak percaya. Mereka adalah anggota tubuh Kristus karena mereka telah dipanggil oleh Allah. Tanpa mereka itu menanggapi panggilan Allah ya. Jadi mereka ini berasal dari dunia Muslim, Buddha, Kristen, dan sebagainya, tidak percaya. Tapi dipanggil oleh Allah, maka mereka menjadi anggota tubuh Kristus. Tidak peduli mereka menanggapi panggilan itu atau tidak. Ya, perhatikan, tidak ada dia mengatakan mereka itu menanggapi panggilan. Kalau mereka menanggapi panggilan itu ya memang jelas benar ya. Tapi ini tidak ada ya. Mereka mungkin bahkan tidak tahu nama Yesus. Tetapi mereka tahu dalam hati mereka bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang tidak mereka miliki. Dan mereka berpaling pada satu-satunya terang yang mereka miliki. Dan saya pikir mereka diselamatkan dan mereka akan bersama kita di surga. Jadi saudara, orang-orang ini yang dari dunia Muslim dan sebagainya itu dipanggil oleh Allah. Tapi mereka bahkan tidak tahu nama Yesus. Kalau tidak tahu nama Yesus, bagaimana percaya kepada Yesus? Tapi mereka tahu dalam hati mereka bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang tidak mereka miliki. Dan mereka berpaling pada satu-satunya terang yang mereka miliki. Dan saya pikir mereka diselamatkan dan mereka akan bersama kita di surga. Ini kata-kata ini semua ini jelas sesat ya. Jelas-jelas sesat. Nah, Dr. Schuller ini memberikan penekanan apa yang dia mengerti itu benar atau salah ditekankan gitu ya. Jadi dia berkata, apa yang saya dengar dari Anda adalah bahwa adalah mungkin bagi Yesus Kristus untuk masuk ke dalam hati, jiwa, dan hidup seseorang. Bahkan jika mereka dilahirkan dalam kegelapan dan tidak pernah terkena pengaruh Alkitab. Apakah itu penafsiran yang benar atas apa yang Anda katakan? Lalu Billy Graham menjawab, iya, itu benar karena saya percaya hal itu. Saya telah bertemu orang-orang di berbagai bagian dunia dalam situasi suku yang belum pernah melihat Alkitab atau mendengar tentang Alkitab. Belum pernah mendengar tentang Yesus. Tetapi mereka percaya dalam hati mereka bahwa ada Allah. Apa percaya ada Allah itu cukup untuk diselamatkan. Dan mereka mencoba menjalani hidup yang sangat berbeda dengan komunitas di sekitar mereka. Ini berarti hanya percaya ada Allah lalu berbuat baik, menjalani hidup yang sangat berbeda dengan komunitas di sekitar mereka, itu sudah selamat. Berarti keselamatan karena perbuatan baik dan ini lagi sesat. Ini Dr. Schuller lalu mengatakan lagi, ini luar biasa, saya sangat senang mendengar Anda mengatakan hal itu. Berarti dia sama sesatnya ya. Ada keluasan dalam belas kasihan Allah. Jadi belas kasihan Allah itu sangat luas gitu ya. Dr. Graham mengatakan memang ada, memang benar ada. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dikatakan bahwa dia sesat itu bukan suatu fitnah ya. Lalu saya coba tanya pada ChatGPT, ChatGPT menjawab berbeda ya. Apakah Billy Graham memang menjadi sesat pada masa tuanya? Ini pertanyaan saya ya. Lalu jawaban ChatGPT. Pertanyaan mengenai apakah Billy Graham menjadi sesat pada masa tuanya merupakan topik yang kontroversial.
Dan telah memicu perdebatan di kalangan Kristen, khususnya di antara kelompok evangelical atau Injili dan fundamentalis. Ya, yang fundamentalis Injili ya, pokoknya Kristen yang sungguh-sungguh ya, bukan yang liberal. Tuduhan ajaran sesat. Beberapa kalangan konservatif menuduh Billy Graham menyimpang dari ajaran ortodoks. Ortodoks itu ajaran yang benar ya, bukan maksudnya gereja ortodoks ya. Karena pandangannya yang lebih inklusif ya, jadi mencakup semua ya terhadap keselamatan. Karena mestinya yang selamat itu hanya yang percaya Yesus, tapi dia memasukkan orang-orang yang lain yang tidak percaya Yesus. Jadi itu disebut pandangan yang lebih inklusif ya. Dalam sebuah wawancara tahun 97 dengan Robert Schuller, Graham menyatakan bahwa orang yang tidak mengenal Yesus secara eksplisit pun dapat diselamatkan jika mereka mencari Allah dengan tulus. Pernyataan ini dianggap sebagai bentuk universalisme. Sebetulnya bukan universalisme, saya kira ini salah. Pluralisme itu lebih cocok ya. Oleh sebagian kritikus yang menilai bahwa pandangan tersebut bertentangan dengan doktrin bahwa keselamatan hanya melalui Kristus. Selain itu, Graham juga dikritik karena pendekatannya yang ekumenis, yaitu bekerja sama dengan berbagai denominasi Kristen, termasuk Katolik dalam kampanye penginjilan. Beberapa tokoh fundamentalis menilai bahwa tindakan ini merupakan kompromi terhadap kemurnian doktrin Kristen. Nah, kalau yang bagian ini, saudara, dia bekerja sama itu mungkin untuk menginjili orang Katolik, dan itu tidak masalah kalau memang tujuannya itu ya. Lalu saya lanjutkan jawaban dari ChatGPT ya. Pembelaan dan perspektif lain. Di sisi lain, banyak yang membela Graham dengan menyatakan bahwa pendekatannya yang inklusif dan ekumenis bertujuan untuk menjangkau lebih banyak orang dengan Injil. Nah, ini kalau pendekatan gereja Katolik bisa, tapi kalau yang wawancara dengan scholar itu kan tidak mungkin ya. Mereka berpendapat bahwa Graham tetap setia pada inti ajaran Kristen, yaitu keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus, namun juga mengakui bahwa kasih karunia Allah dapat bekerja di luar pemahaman manusia yang terbatas. Kesimpulan apakah Billy Graham menjadi sesat pada masa tuanya tergantung pada perspektif teologi masing-masing individu atau kelompok. Bagi sebagian kalangan konservatif, pandangan inklusif Graham dianggap menyimpang dari doktrin ortodoks. Namun bagi banyak orang lainnya, pendekatan Graham justru mencerminkan kasih dan belas kasihan Allah yang luas, serta upaya untuk menjangkau sebanyak mungkin orang dengan pesan Injil. Loh, ini bukan urusan dia menginjili orang itu, saudara. Ini kan ditanya wawancara, dan menurut dia orang itu sudah nanti bertemu dengan di surga, berarti orang itu sudah selamat. Lalu apa perlunya orang yang sudah selamat diinjili? Jadi ini enggak, jawaban GPT menurut saya ini ngawur sebetulnya ya. Penting untuk mendekati isu ini dengan kerendahan hati dan kesadaran untuk kompleksitas teologi ya, serta keberagaman pandangan dalam tubuh Kristus. Padahal lihat-lihat ya, memang keberagaman pandangan itu enggak mesti sesat, tetapi kalau liberal ya jelas sesat, kalau Katolik ya jelas sesat, jadi gereja ortodoks juga jelas sesat, Advent Saksi Yehova itu jelas sesat. Jadi kalau ngomong tentang kerendahan hati dan kesadaran akan kompleksitas teologi serta keberagaman pandangan ini menurut saya tidak cocok dengan topiknya ya, tidak cocok dengan pertanyaannya yang saya berikan. Lalu saya tanya lagi ya, saya pernah mendengar bahwa Billy Graham pernah mengatakan bahwa dulu dia playing God itu bersikap sebagai Allah gitu ya. Dan sekarang tidak lagi. Bisakah kamu beri link YouTube-nya atau dari Google di mana ia mengatakan hal itu? Saya tanya karena saya lupa, saya pernah mendengar dia dulu playing God, sekarang dia tidak mau lagi seperti itu. Ya. Ini jawaban ChatGPT, ya Anda benar. Billy Graham pernah mengatakan bahwa ia dulu bermain sebagai Allah atau playing God, namun tidak lagi. Pernyataan ini muncul dalam wawancara dengan majalah McCall pada Januari 1978. Kalau yang tadi kapan ya? Tahun 97 ya. Yang ini tahun 78, jauh lebih awal, 20 tahun lebih dulu ya. Berjudul I Can't Play God Anymore. Dalam wawancara tersebut, Graham mengakui bahwa sebelumnya ia percaya bahwa orang-orang non-Kristen di negara-negara terpencil akan binasa. Binasa maksudnya masuk neraka jika tidak mendengar Injil.
Jadi ini yang dia sebut dengan playing God. Ini sama sekali bukan playing God. Ini percaya pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan memang mengatakan bahwa uh, Yesus itu satu-satunya jalan ke surga. Ya 14 ayat 6, yang kisah Rasul 4 ayat 12, dan 1 Yohanes 5, 11 dan 12. Saya kira tidak perlu saya bacakan. Namun pandangannya berubah seiring waktu. Berikut kutipan langsung dari wawancara tersebut. Jadi videonya tidak ada, tetapi ini kutipannya. Tidak tahu videonya kemana. Mungkin videonya dihapus atau gimana, saya tidak tahu lah. Jadi ini dalam bahasa Inggrisnya kutipannya, dan ini saya bacakan terjemahnya saja ya. Dulu saya bermain sebagai Allah atau playing God tuh ya, bersikap sebagai Allah. Jadi kayaknya pada waktu dia mengatakan orang itu tidak mendengar Injil atau menolak Injil atau masuk neraka, itu dia sebagai playing God. Itu bukan playing God, sekali lagi saya katakan ya. Itu percaya kepada firman Tuhan. Jadi dulu saya bermain sebagai Allah, tetapi saya tidak bisa melakukan itu lagi. Dulu saya percaya bahwa orang-orang kafir di negara-negara jauh akan binasa, masuk neraka, jika mereka tidak mendengar Injil Yesus Kristus diberitakan kepada mereka. Sekarang saya tidak lagi percaya demikian. Saya percaya ada cara lain untuk mengenali keberadaan Allah melalui alam misalnya, dan banyak kesempatan lain untuk mengatakan ya kepada Allah. Loh, kalau tidak pernah mendengar Injil, mengatakan ya itu dalam bentuk apa? Jadi mengenali keberadaan Allah melalui alam itu hanya tahu Allah itu ada. Tetapi penebusan Kristus itu tidak bisa melalui alam itu harus melalui special revelation atau wahyu khusus. Itu Yesus Kristus dan firman Tuhan. Kalau wahyu umum itu hati nurani dan alam semesta. Jadi dari alam semesta kita tahu alam semesta yang begitu megah itu pasti ada Allah yang membuat. Jadi Allah itu ya, itu saja yang bisa diketahui. Tapi penebusan tidak. Dan dia bilang ada cara lain untuk mengenali keberadaan Allah melalui alam misalnya. Ya ini enggak masuk akal ya. Jadi ini jelas-jelas ngawur, dan yang di sini lebih ngawur lagi ya. Dan banyak kesempatan lain untuk mengatakan ya kepada Allah. Mengatakan ya tentang apa? Kalau dalam penginjilan kita maukah engkau percaya pada Yesus, dia berkata ya. Lah itu lain. Tapi ini mengatakan ya kepada Allah tanpa ada pertanyaan tentang percaya pada Injil atau tidak, percaya pada Yesus atau tidak. Nah, pernyataan ini memicu kontroversi karena dianggap menyeratkan bahwa seseorang bisa diselamatkan. Menurut saya bukan menyeratkan, ini eksplisit sebetulnya ya. Seorang bisa diselamatkan tanpa secara eksplisit percaya kepada Kristus. Graham kemudian memberikan klarifikasi tentang maksudnya. Namun pernyataan tersebut tetap menjadi bahan diskusi di kalangan teolog dan pemimpin gereja. Jadi secara klarifikasi apapun yang dia berikan, ini masih tetap dianggap sebagai bahan diskusi. Jadi itu jelas berarti bahwa klarifikasinya ini tidak masuk akal. Dan itu tidak diterima oleh banyak orang. Saya tanya lagi satu pertanyaan ya. Pertanyaan dari wawancara dengan Robert Schuller itu, dari wawancara dengan Robert Schuller itu, menurut kamu apakah Billy Graham sesat? Nah ini jawaban ChatGPT yang saya tidak setuju sama sekali ya. Pernyataan Billy Graham dalam wawancara dengan Robert Schuller memang kontroversial, khususnya dari sudut pandang teologi reform dan Injil yang eksklusifistik, ya, eksklusif ya. Jadi yang tidak percaya itu keluar, itu tidak masuk surga gitu ya. Berikut kutipan inti dari wawancara tersebut, Mei 1997, Hour of Power, ketika Schuller bertanya tentang siapa yang akan diselamatkan. Ini sudah saya terjemahkan tadi, tidak usah saya terjemahkan lagi ya. Sekarang langsung analisis teologis. Apakah ini mengarah pada universalisme? Lagi-lagi saudara, ini bukan universalisme ya. Ini adalah pluralisme. Tidak secara eksplisit, Graham tetap menyatakan bahwa keselamatan hanya ada dalam Kristus, baik sebelum maupun sesudah wawancara ini. Namun ia tampaknya membuka kemungkinan bahwa seseorang bisa diselamatkan melalui Kristus tanpa pengetahuan eksplisit tentang Kristus. Ini adalah bentuk inklusivisme, bukan universalisme. Dia tadi, ya memang kalau universalisme bukan, ini dia sendiri bilang bukannya. Kedua, pandangan ini bertentangan dengan reform ortodoksi. Ya, sangat mungkin. Teologi reform misalnya Westminster Confession, Heidelberg Confession, dan para teolog seperti Calvin, Berkhoff, Loving mengajarkan
eksklusivisme, yaitu bahwa hanya orang yang percaya secara sadar kepada Yesus Kristus yang dapat diselamatkan. Roma pasal 4, pasal 10 ayat 14 sampai 17. Calvin sering menegaskan bahwa tanpa Injil tidak ada keselamatan. Jadi orang yang tidak pernah mendengar Injil itu binasa. Dan itu sebabnya maka orang-orang Kristen mengirimkan misionaris ke daerah ke segala penjuru dunia yang belum terjangkau oleh Injil. Sekarang poin yang ketiga, apakah ini berarti Graham sesat? Itu tergantung bagaimana kita mendefinisikan sesat. Poin A, jika kita pakai definisi heretik formal, menyangkal Injil, inti Injil secara sadar dan terus-menerus, maka Graham tidak bisa langsung disebut sesat karena poin pertama, ia tetap memberitakan saat itu secara sentral sepanjang hidupnya. Ini yang saya persoalkan kan masa tuanya, saudara, bukan pada masa mudanya. Jadi pada tahun 97 itu dia sudah sebetulnya sudah kalau dikatakan pensiun, saudara ya. Jadi pada saat pensiun itu yang kesesatannya terjadi ya. Dia tidak menyangka itu Tritunggal, inkarnasi atau keselamatan oleh anugerah. Namun pernyataan Mbak dalam wawancara itu secara doktrinal keliru dan berbahaya karena pertama membingungkan umat tentang kebutuhan mutlak akan pemberitaan Injil. Kedua berpotensi mengaburkan urgensi penginjilan. Ya, jadi sifatnya penginjilan itu mendesak ya. Karena kalau orang itu mati atau kita yang mati maka penginjilan tidak bisa dilakukan. Poin yang keempat, apa penilaian saya pribadi berbasis reform? Jadi penilaian dari ChatGPT sendiri ya. Saya akan berkata bahwa Billy Graham telah menyatakan pandangan yang sesat dalam wawancara itu, namun tidak berarti ia menjadi seorang guru sesat sepenuhnya. Banyak orang besar dalam sejarah gereja yang bisa salah dalam satu atau dua hal, tapi tetap adalah saudara seiman yang sejati, seperti Luther yang tetap percaya baptisan bayi menyelamatkan misalnya. Ini beda, saudara ya. Ya memang itu ada kesesatan, tetapi jauh berbeda dengan yang Billy Graham katakan ya. Kesimpulan, Billy Graham tetap saudara dalam Kristus. Ini saya garis bawahi dan warna hijau, saya tidak setuju sama sekali. Tapi pernyataannya kepada Rob Schuller ada kesalahan serius yang seharusnya dikoreksi. Ia tidak menyangkal Injil secara eksplisit, tetapi telah membuka pintu kepada bentuk inklusivisme yang bertentangan dengan Alkitab dan teologi reform. Dia memang bukan orang reform, saudara ya. Lalu saya tanya lagi pertanyaan, apakah tidak mungkin bahwa dalam sepanjang hidupnya Billy Graham hanya percaya kepada Yesus secara intelektual sehingga betul-betul sesat pada masa tuanya? Saudara, ini tetap memungkinkan ya. Kalau kita bandingkan dengan Yusuf Roni misalnya, yang pertobatannya itu begitu luar biasa ya, sampai dipenjara karena Kristus dan macam-macam. Dan tapi ya itulah, karena gara-gara orang Kristen sendiri itu yang salah ya. Lalu dia disuruh bersaksi, bahkan disuruh berkhotbah. Dan saya kira dia kalau tidak salah sekolah teologi cuma 3 bulan, lalu dia lalu sudah jadi pendeta dan sebagainya. Jadi tanpa dasar apapun, hanya karena dia dulu kiai yang terkenal dan hebat. Ini Islam dan Kristen itu dua agama yang ajarannya berbeda total. Di sana dia pintar, di sini dia nol. Jadi mestinya belajar katekisasi, belajar pelajaran dasar dulu dan belajar dan sebagainya, sekolah teologi dan sebagainya, baru menjadi pendeta. Itu pun kalau Tuhan memang panggil dia sebagai pendeta. Kalau tidak ya tidak bisa. Sekarang jawaban ChatGPT ya. Pertanyaannya menyentuh hal yang sangat penting dan serius. Apakah seseorang yang tampaknya setia dan menginjil seumur hidup bisa saja sejak awal tidak benar-benar lahir baru dan pada akhirnya terbukti sesat? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan kehati-hatian, takut akan Allah, dan penuh kesadaran akan keterbatasan kita dalam menilai hati seseorang. Pertama, apakah mungkin seseorang mengaku percaya kepada Yesus, melayani seumur hidup, namun tidak pernah sungguh-sungguh lahir baru? Secara teologis ya, sangat mungkin. Lalu poin A, Matius 7 ayat 22-23, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Tentunya ada tambahnya ya, banyaklah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan.
Ini menunjukkan bahwa orang bisa melakukan pelayanan luar biasa, tapi tidak pernah benar-benar dikenal Kristus. Tapi konteksnya ini kan nabi palsu memang dari awal, saudara ya. Sekarang poin B, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 dan Ibrani 10 ayat 26 ayat 29. Saya tidak akan bacakan ya. Orang bisa mengalami pencerahan, merasakan karunia surgawi dan bahkan menjadi bagian dari Roh Kudus, namun akhirnya murtad. Banyak teolog reform seperti John Owen dan Calvin menafsirkan ini sebagai pengalaman superficial atau palsu ya, bukan lahir baru yang sejati. Dan memang jelas dua teks ini, orang itu murtad itu jelas menunjukkan bahwa dia itu orang Kristen KTP. Karena orang Kristen yang asli itu tidak mungkin bisa murtad. Dan itu didukung secara kuat oleh 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. Karena poin yang kedua, apakah Billy Graham mungkin seperti itu? Secara logika dan teologi mungkin, tapi kita tidak bisa memastikannya. Argumen yang membuat sebagian orang curiga, pertama pernyataannya di akhir hidupnya, terutama kepada Robert Schuller dan dalam beberapa wawancara lainnya, menunjukkan kecenderungan inklusivisme yang tidak sesuai dengan kekristenan historis. Jadi sebetulnya ada beberapa wawancara lainnya, bukan cuma dengan Robert Schuller ya. Jadi ini lebih kuat lagi membuktikan kesesatannya dia. Poin yang kedua, ia terlalu dekat dengan pemimpin Katolik Roma dan menyebut Paus Yohanes Paulus II sebagai penyampai Injil terbesar di zamannya. Walaupun Paus jelas mengajarkan another gospel atau Injil yang lain menurut standar reformasi. Jadi Paus itu kan Katolik dan dari dulu Katolik itu percaya selamat karena iman dan perbuatan ya. Jadi adalah mustahil mengatakan dia penyampai Injil terbesar di zamannya. Jadi kalau dia mengatakan seperti ini, berarti ini sudah suatu statement yang sesat sebetulnya. Namun ada pula yang menunjukkan bahwa selama sebagian besar hidupnya yang memberitakan keselamatan oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus dengan seruan untuk pertobatan yang jelas. Poin B, ia menunjukkan kerendahan hati, integritas moral, dan hidup doa yang tidak lazim bagi penginjil besar lain sejamannya. Hidup doanya yang saya tidak yakin ya, karena setahu saya Billy Graham itu pernah ditanya, kalau kamu bisa mengulang hidupmu dari awal, apa yang kamu lakukan? Dia berkata, aku akan mengurangi pelayanan dan aku akan lebih banyak belajar firman dan berdoa. Jadi berarti sebetulnya hidup doanya ini tidak terlalu bagus, dan demikian juga belajar firman tidak terlalu bagus, tapi sibuk terus dengan pelayanan. Dan itu yang memungkinkan orang menjadi sesat setelah tidak belajar firman atau kurang belajar firman. Jadi setelah kerendahan hati dan integritas moral ini orang kafir pun juga bisa. Ya, jadi tidak mendukung apapun menurut saya ya. Poin C, tidak ada bukti nyata bahwa ia meninggalkan Kristus atau menyatakan bahwa keselamatan bisa tanpa Kristus. Nah ini dalam wawancara dengan Robert Schuller itu jelas dia sudah mengatakan ini kok bisa dikatakan menyatakan bahwa keselamatan bisa tanpa Kristus itu bagaimana? Tidak ada bukti nyata itu. Jelas bukti nyatanya itu ada. Karena poin yang ketiga, apa kata Calvin dan Reform Ortodoksi soal iman intelektual? Calvin membedakan 3 jenis iman. Pertama poin A, sebetulnya 3 jenis elemen yang harus ada dalam iman yang sejati ya. Notitia, pengetahuan tentang Injil. Poin B, asensus, menyetujui kebenaran Injil secara intelektual. Dan poin C, fiducia, kepercayaan pribadi yang menyeluruh kepada Kristus sebagai juru selamat. Dan dia mengatakan hanya fiducia yang menyelamatkan. Menurut saya 3 ini semua penting ya, Anda bisa hanya yang poin C ya. Jadi seorang bisa mengerti dan setuju secara intelektual, namun tetap tidak diselamatkan jika ia tidak sungguh-sungguh bersandar pada Kristus dengan segenap hatinya. Poin keempat, kesimpulan saya, apakah mungkin mereka hanya percaya secara intelektual sepanjang hidupnya dan menjadi sesat pada akhirnya? Poin A, ya mungkin secara teologis. Poin B, tetapi kita tidak bisa memastikan itu secara dogmatis karena poin A, hanya Allah yang tahu siapa miliknya, 2 Timotius 2:19. Dan poin kedua, kita tidak tahu apakah Graham mengalami pergumulan iman pribadi yang tidak ia ungkapkan ke publik.
Poin ketiga, ia juga tidak tahu kondisi akhir hidupnya. Misalnya di saat menjelang kematian, apakah ia bertobat dari pandangan inklusivisnya. Ya kalau ini masih bisa diterima, tetapi orang yang sudah nginjil luar biasa, oh, luar biasa banyak, tahu-tahu eh, menyimpang atau menjadi sesat lalu bertobat sebelum kematian, rasanya bagi saya tidak memungkinkan rasanya. Jika Anda seorang gembala sidang atau mengajar, pertanyaan ini bisa menjadi ilustrasi penting dalam mengajarkan bahwa pertama, pelayanan luar biasa bukan bukti pasti keselamatan. Bahkan pendebat-pendebat apologet-apologet Kristen itu, saudara, belum tentu mereka diselamatkan ya. Mereka rasanya, wah hebat kan, dalam apologet dan sebagainya, debat sama Muslim, debat sama ini, debat sama itu sama sekali bukan bukti keselamatan. Nah, jadi semua tetap bisa itu iman intelek dan debatnya itu dengan iman inteleknya itu ya. Yang kedua, kita harus terus menguji diri apakah kita sungguh-sungguh berada dalam iman. 2 Korintus 13 ayat 5. Lalu ketika orang besar bisa jatuh dalam kesalahan besar, karena itu kita harus tetap berpegang teguh pada kebenaran Injil tanpa kompromi dan hidup dalam takut akan Tuhan. Saya tanyakan lagi ya, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Billy Graham tidak menyatakan bahwa keselamatan bisa tanpa Kristus? Wawancara dengan Robert Schuller kan dengan jelas membuktikan hal itu. Jawaban ChatGPT, wah pertanyaan ini sangat tepat dan saya sebenarnya setuju bahwa wawancara Billy Graham dengan Robert Schuller tahun 1997 merupakan pernyataan yang secara eksplisit membuka jalan pada keselamatan tanpa pengenalan eksplisit akan Kristus yang bertentangan dengan Injil yang sejati. Mari kita lihat dengan jujur berdasarkan transkrip dan analisis teologis. Kutipan kontroversial Billy Graham kepada Robert Schuller ini sudah saya terjemahkan di atas, tak usah saya bacakan di sini ya. Analisis kalimat demi kalimat. Pertama, everybody that loves or knows God, whether they are conscious or of it or not. Ya. Ini membuka kemungkinan mengetahui Allah secara tidak sadar tanpa mengenal Kristus. Itu sudah bermasalah menurut Roma 1 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat 6 itu akulah jalan dan kebenaran itu ya. Lalu poin yang kedua, they may not even know the name of Jesus. Mereka bisa saja bahkan tidak mengenal nama Yesus ya. Ini mempertegas bahwa mereka tidak memiliki pengenalan eksplisit akan Yesus. Lalu poin yang ketiga, but they turn to the only light they have and I think they are safe. Tetapi mereka berpaling kepada satu-satunya terang yang mereka miliki dan saya pikir mereka diselamatkan. Ini menegaskan bahwa mereka diselamatkan melalui respon terhadap terang umum ya, bukan melalui respon terhadap maaf ya, ini menegaskan bahwa mereka diselamatkan melalui respon terhadap terang umum, bukan Injil yang diberitakan secara khusus. Ini adalah bentuk inklusivisme yang menyatakan bahwa seseorang bisa diselamatkan oleh Kristus secara tidak sadar tanpa mengetahui atau percaya kepadanya. Mengapa ini bertentangan dengan Injil? Kalau dia menuliskannya 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini hanya ayat 6b-nya ya. Lalu poin B, Roma 10, 13-17, bagaimana mereka dapat percaya pada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia. Lalu titik-titik iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau mau lengkapnya, saudara baca sendiri ya. Ini dipotong-potong sama dia. Poin C, kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, dan sebagainya. 3 ayat ini menutup pintu terhadap ide atau gagasan bahwa orang bisa diselamatkan tanpa mengenal Yesus. Jadi apakah Graham berkata bahwa keselamatan bisa terjadi tanpa Kristus? Pertama, secara eksplisit
Poin pertama, ia tidak menyangkal bahwa keselamatan datang dari Kristus. Poin kedua, namun ia mengimplikasikan bahwa seseorang bisa diselamatkan oleh Kristus tanpa mengetahuinya dan bahkan tanpa sadar percaya kepadanya. Ini bukan pandangan Alkitabiah, itu bukan ajaran reform, itu adalah ajaran sesat. Jadi mengapa saya sempat mengatakan Billy Graham tidak menyatakan bahwa keselamatan bisa tanpa Kristus? Karena secara teknis dalam wawancara itu ia masih menyebutkan bahwa Kristus adalah penyelamat. Tapi ia salah besar dengan menyatakan bahwa orang tidak perlu mengetahui Kristus untuk diselamatkan oleh Kristus. Ini adalah logika yang licin dan dalam prakteknya menghancurkan keseluruhan eksklusivitas Injil. Kesimpulan akhir, poin A, ya, wawancara Billy Graham dengan Schuller secara tegas menyatakan pandangan bahwa seseorang bisa diselamatkan tanpa mengenal Yesus secara sadar. Poin B itu adalah ajaran sesat. Poin C, pernyataan sebelumnya saya koreksi. Graham secara tidak langsung menyatakan bahwa keselamatan bisa tanpa Kristus yang dikenal, dan itu bertentangan dengan Injil. Ya, jadi saya akhiri sampai di sini, tapi saya teruskan saja lah. Ini sudah selesai tentang persoalan Billy Graham ya. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga ya. Jadi kita dalam poin yang kedua melihat pembelaan dari Stefanus terhadap fitnah kepada dia ya. Dan sekarang serangan Stefanus, serangan ya boleh dikatakan serangan balik dalam ayat 51 sampai dengan ayat 53. Nanti ayat-ayatnya saya berikan ayat per ayat ya, tidak perlu kita baca dulu ya. Pada waktu pembelaannya yang Alkitabiah itu ditanggapi oleh orang-orang Yahudi dengan kemarahan, maka Stefanus bukannya menjadi takut, tapi bahkan lalu dalam tanda petik menyerang mereka, dan ia menggambarkan mereka sebagai pertama keras kepala dalam ayat 51. Ayat 51, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Kata keras kepala seharusnya adalah tegar tengkuk. Dalam bahasa Inggrisnya stiff neck. Ya. Gambarnya adalah sapi yang tidak mau dipasang nikuk. Israel dulu juga tegar tengkuk. Dan ini bisa dilihat dalam Keluaran 32 ayat 9 dan Keluaran 33 ayat 3 dan ayat 5. Saya akan bacakan ya. Keluaran 32 ayat 9, laki firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ya, memang tegar tengkuk ya. Lalu Keluaran 33 ayat 3 dan 5, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ayat 5 berfirman Tuhan kepada Musa, katakan kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Dan orang Yahudi saat itu juga tegar tengkuk. Bagaimana saudara? Tegar tengkuk ini memang sesuatu yang paling parah ya. Jadi tidak bisa diberitahu, tidak bisa ditegur, tidak bisa diapa-apakan, tetap ngeyel saja. Itu tegar tengkuk ya. Dan sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, tidak bersunat hati atau telinga dalam ayat 51 juga. Ayat 51 saya baca lagi tapi dengan penekanan yang berbeda. Jadi yang saya garis bawahi berbeda dengan yang di atas. Hai orang-orang yang keras kepala yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Nah saya ini pertanyakan ya, tidak bersunat hati dan telinga ini apa? Dan ini saya tanyakan kepada ChatGPT. Pertanyaan apakah arti tidak bersunat hati dan telinga dalam Kisah 7 ayat 51? Ini jawaban ChatGPT. Ungkapan tidak bersunat hati dan telinga dalam Kisah 751 adalah sebuah teguran tajam dan teologis yang berakar kuat dalam Perjanjian Lama. Mari kita bahas maknanya secara menyeluruh. Bunyi ayatnya Kisah 751 terjemahan baru. Hai orang-orang keras kepala yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Stefanus menggabungkan 3 tuduhan besar. Pertama, keras kepala.
Kedua, tidak bersunat hati. Ketiga, tidak bersunat telinga. Ungkapan ini bukan sekedar kata-kata kasar, tapi saripati nubuat-nubuat PL dan menunjukkan penolakan total terhadap kebenaran Allah. Pertama, sunat secara lahiriah sama dengan tanda perjanjian. Poin A, sunat fisik adalah tanda perjanjian, tanda lahiriah perjanjian antara Allah dan Abraham serta keturunannya. Bisa dibaca dalam Kejadian 17, saudara bisa baca sendiri. Karena poin B, tapi dari awal, Allah sudah menetapkan bahwa sunat sejati adalah sunat hati. Ini diberikan ayatnya, hendaklah kamu menyunatkan hati kamu dan jangan lagi tegak tengkuk. Ulangan 10 ayat 16. Lalu di sini ulangan 36, Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu titik-titik supaya engkau hidup. Ulangan 30 ayat 6. Jadi sunat hati berarti pertobatan sejati. Tunduk kepada Allah, menerima firman dengan sukacita. Nah, poin kedua, tidak bersunat hati, itu sebaliknya, keras terhadap firman Tuhan. Maknanya, poin A, keras hati menolak pertobatan. Poin B, menolak untuk diubahkan oleh kebenaran Allah. Poin C, tetap dalam pemberontakan meski mendengar firman berulang-ulang. Dan terakhir, dikatakan mereka mungkin disunat secara fisik, tetapi batin mereka tidak diperbarui. Ya, saudara, tidak bersunat hati itu karena secara firman Tuhan ya. Jadi misalnya orang-orang Katolik itu, wah kalau saudara main TikTok saudara bisa melihat keras kepalanya mereka, tegak tengkuknya itu luar biasa ya. Dan saya pikir kiamat yang akan debat dengan saya ini juga orang model seperti itu. Poin yang ketiga, tidak bersunat telinga sama dengan tidak mau mendengar firman. Telinga kan untuk mendengar ya. Jadi tidak bersunat telinga itu tidak mau mendengar firman. Ini menyambung dengan banyak nubuatan PL yang mengatakan bahwa umat Israel, poin A, punya telinga tetapi tidak mendengar. Yesaya 6, 9, dan 10, Yeremia 6 ayat 10, dan Yeskiel 12 ayat 2. Poin B, menolak mendengarkan nabi-nabi, dan poin C, menjadi tuli secara rohani. Maka telinga yang tidak bersunat sama dengan telinga yang tertutup terhadap kebenaran. Dan poin keempat, keseluruhan frasa menunjuk pada penolakan Roh Kudus. Dengan memakai istilah ini, Stefanus mengatakan, kalian secara lahiriah umat Allah, tetapi secara rohani sama sekali tidak cocok. Kamu tidak punya hati dan telinga untuk kebenaran, maka kamu menentang Roh Kudus sama seperti leluhurmu. Ini adalah tujuan paling tajam kepada Sanhedrin atau mahkamah agama ya, bahwa mereka bukan umat Allah sejati meskipun memiliki bait Allah, hukum Taurat, dan sunat. Kesimpulan, tidak bersunat hati dan telinga berarti pertama, menolak pertobatan batin dan tidak mau mendengar kebenaran Allah. Kedua, hidup dalam kemunafikan religius, hanya punya simbol lahiriah tapi kosong secara rohani. Ketiga, ini menunjukkan ada penolakan terus-menerus terhadap pekerjaan Roh Kudus karena hati dan telinga mereka tertutup oleh dosa dan kebanggaan agama. Inilah yang membuat Stefanus menyamakan mereka dengan nenek moyang mereka, dengan nenek moyang yang membunuh para nabi. Dan saya lanjutkan ya, mereka membanggakan sunat lahiriah, tapi Stefanus mengatakan bahwa mereka tidak bersunat hati. Dalam arti tidak bertobat dari dalam, dan juga tidak bersunat telinga, dalam arti tidak mau mendengar atau tidak peduli pada firman Tuhan. Ini juga kondisi Israel dulu, dan kita bisa melihat di dalam ayat-ayat ini, ulangan Imamat 26 ayat 21, ulangan 10 ayat 16, Yeremia 4 ayat 4, Yeremia 9, 25, 26, kita akan baca ya. Jadi Imamat 26 ayat 21 dulu, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk, dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, tidak usah dilanjutkan ya. Karena yang ditekankan cuma hati mereka yang tidak bersunat itu ya. Lalu ulangan 10 ayat 16, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegak tengkuk. Ini tadi sudah kita baca dalam jawaban ChatGPT ya.
Yeremia 4 ayat 4, sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sekarang Yeremia 9 ayat 25-26. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit khatannya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Saudara, jangan meniru mereka dengan membanggakan baptisan. Jadi ingat ya, sunat itu kan sakramen pertama dalam perjanjian lama, dan dalam perjanjian baru digantikan oleh baptisan. Kalau sakramen kedua itu perjamuan Paskah digantikan dengan perjamuan kudus ya. Tapi sekarang yang ditekankan karena ini sunat. Jadi kalau saya terapkan atau saya kontekstualisasikan dalam zaman kita, tentu sekarang sunat sudah tidak berlaku, tapi yang berlaku adalah baptisan. Jadi jangan meniru mereka dengan membanggakan, wah aku sudah dibaptis. Baptisan itu cuma lahiriah, saudara ya. Kalau baptisan Roh Kudusnya itu tidak pernah ada, itu tidak ada gunanya sama sekali baptisan itu. Jadi kalau saudara menghadapi orang yang sudah mendekati kematian, seringkali orang wah cepat-cepat panggil pendeta dan suruh baptis. Apa gunanya dibaptis kalau dia itu tidak percaya? Tidak ada gunanya. Baptisan sama sekali tidak menyelamatkan. Kita tidak percaya seperti Katolik bahwa kalau dibaptis maka dosa yang sudah lalu dan dosa asal itu dihapuskan. Itu omong kosong, dan baptisan dalam Katolik itu melahirkan itu nonsens lagi. Jadi baptisan itu tidak menyelamatkan sama sekali. Jadi kalau saudara menghadapi orang yang sudah mau mati, injili dia. Kalaupun dia tidak sempat dibaptis, tapi dia sempat percaya, dia selamat. Seperti penjahat yang di samping Yesus itu tidak sempat dibaptis, tidak sempat ke gereja. Tetapi dia percaya pada detik-detik terakhir hidupnya. Dan dia dijamin oleh Yesus, hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus atau surga. Jadi saudara, jangan meniru mereka dan membanggakan baptisan yang tidak disertai iman atau pertobatan yang sejati. Orang-orang yang cuma dibaptis toh, tapi tidak pernah punya iman kepada Kristus dan tidak punya pertobatan yang sejati, bukan orang Kristen dan tidak akan masuk ke surga, tapi akan pergi ke neraka sekali untuk selama-lamanya. Jadi saudara, jangan tiru mereka, jangan banggakan baptisan. Jadi introspeksi diri saudara, apakah saudara betul-betul beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah ada bukti pertobatan dalam kehidupan saudara, pengudusan dan sebagainya? Apakah ada keyakinan keselamatan dan macam-macam hal yang seperti itu? Apakah ada kerinduan untuk memberitakan Injil? Jadi saudara, kalau tidak ada bukti-buktinya, maka iman itu adalah iman yang kosong ya. Dan atau iman yang mati menurut Yakobus pasal 2 itu ya. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, menentang Roh Kudus. Ayat 51 lagi ya. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ingat ya, jangan kacau balokan menentang Roh Kudus dengan menghujat Roh Kudus ya. Menentang Roh Kudus atau memadamkan Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus itu semuanya beda. Jadi menentang Roh Kudus yang memberikan firman kepada mereka itu mereka tentang, dia tidak mau bertobat gitu ya. Tapi menghujat Roh Kudus itu beda. Ya kalau menentang Roh Kudus itu masih bisa diampuni, tapi menghujat Roh Kudus itu yang tidak bisa diampuni dalam Matius 12 ayat 31-32 ya. Mendengar firman iya, tetapi tidak mau taat. Apa gunanya saudara ya? Itu sikap menentang Roh Kudus, mendengar firman tapi tidak mau taat. Sama sekali tidak taatnya. Apakah saudara juga bersikap seperti ini? Kalau cuma kadang-kadang tidak taat, itu tidak masalah, semua orang seperti itu. Tapi kalau tidak pernah mau taat, tapi mendengar firman, nah ini menentang Roh Kudus ya. Jadi saudara, apakah saudara seperti itu? Yang keempat, saudara menganiaya dan membunuh nabi-nabi, ayat 51 dan 52 ya.
Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang lebih dahulu, memberitakan tentang kedatangan orang benar itu untuk Yesus ya, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Nenek moyang mereka menganiaya dan membunuh nabi-nabi zaman dulu. Ini ada dalam ayat 52. Dan orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa mereka berbeda dengan nenek moyang mereka dalam hal ini. Kita melihat itu dalam Matius 23 ayat yang ke-30 ini ya. Ini kata-kata orang Yahudi itu ya. Jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Jadi itu kata-kata mereka, tapi Stefanus mengatakan bahwa mereka sama dengan nenek moyang mereka. Jadi seandainya mereka hidup dalam zaman nenek moyang mereka, mereka pasti ikut bersama nenek moyang mereka membunuh para nabi yang diutus oleh Tuhan. Jadi salah persamaannya, nenek moyang mereka, poin A ayat 9, menjual Yusuf karena iri hati. Jadi ini saudara-saudara Yusuf ya, iri hati karena Yusuf paling dikasih oleh Yakub. Dan itu dalam keluarga itu tidak boleh ada anak yang dianak emaskan atau dianak tirikannya. Kita harus berusaha mati-matian mengasihi secara sama. Dan ini akibat karena Yusuf itu lebih dikasih karena dia dilahirkan oleh Rachel, istri yang lebih dicintai oleh Yakub daripada Lea dan kedua budak itu ya. Maka Yusuf diberi hal yang saudara-saudaranya tidak diberi, sehingga mereka membuat mereka iri hati dan benci kepada Yusuf. Lalu mereka menjual Yusuf, maunya mereka membunuh, tapi dihalangi oleh Ruben. Dan jelas Ruben itu menghalangi karena uh, dorongan dari Tuhan ya. Tuhan tidak mau Yusufnya mati. Lalu poin B saudara, ayat 25, 27, 28, 35 dan 39a. Tidak mengerti Musa dan menolak Musa. Jadi saudara baca sendiri, ini kan dari teksnya tadi sudah dibaca, kalau dibaca lagi ini terlalu membuang waktu. Poin C 39b, mereka ingin kembali ke Mesir. Ini menyedihkan Musa dan melawan Musa. Kalau dari Mesir itu sebenarnya simbol atau tipologi ya, lebih cocok tipologi dari kita yang dibebaskan dari belenggu dosa, dan Kanaan itu ya tipologi dari surga juga gitu ya. Jadi saudara, mereka ingin kembali ke Mesir dan ini menyedihkan Musa dan melawan Musa ya. Dari bolak-balik kembali ke Mesir. Nah, apakah saudara ingin kembali kalau perbudakan dosa? Kalau mereka ingin kembali ke Mesir, orang Kristen seringkali ingin kembali pada perbudakan dosa. Enak dulu ya. Kalau minggu bisa jalan-jalan, dan pakai sekarang minggu mesti kebaktian, mesti memberikan persembahan persepuluhan dan macam-macam yang lain. Mesti pelayanan, mesti ini, itu. Enggak. Jadi tidak enak rasanya. Kalau saudara bisa punya sikap seperti itu, saudara bukan orang Kristen, saudara. Karena poin D 40 dan 43, mereka menyembah berhala, dan ini laki-laki menyakiti dan melawan Musa. Poin E ayat 52, mereka menganiaya atau membunuh nabi-nabi yang menubuatkan tentang Yesus. Jadi antara lain Nabi Yesaya itu yang banyak sekali menubuatkan tentang Yesus ya. Dalam Yesaya 47 ayat 14, dia menubuatkan Yesus lahir dari seorang perawan. Dalam Yesaya pasal 53, dan entah dalam bagian-bagian yang lain lagi, saya tidak tahu lagi yang mana. Itu Yesaya 53 pernah saya perdebatkan dengan Don Ditan dan Erika Nur itu ya. Jelas sekali bahwa itu nubuat tentang Yesus, tapi mereka bisa ngomong itu nubuat tentang Israel atau apa, itu omong kosong. Mereka menganiaya atau membunuh nabi-nabi yang menubuatkan tentang Yesus, jadi termasuk Yesaya. Yesaya itu mati syahid dengan dirinya diapit dengan dua kayu gitu ya, sebuah dari batang pohon dibelah jadi dua, dia diapit, diikat begitu, lalu digergaji menjadi tiga bagian. Jadi ini kematian yang sangat-sangat menyakitkan. Gergaji itu kan masuknya sedikit demi sedikit, apalagi ada kayunya ya.
Ya kalau gaji listrik mungkin bisa cepat, tapi kalau gaji biasa, dan zaman itu pasti tidak ada gaji listrik. Jadi gergaji menjadi tiga, bayangkan rasanya gimana kan? Orang Yahudi saat itu dalam ayat 52b mengkhianati melalui Yudas Iskariot dan membunuh Yesus yang adalah Mesias sendiri. Ini lebih hebat lagi dosanya. Jadi saudara sebagai penerapan melihat bahwa banyak umat Allah di setiap zaman yang menganiaya atau membunuh hamba-hamba Tuhan. Maka kita perlu sangat berhati-hati untuk tidak melakukan hal yang sama. Saya mungkin tidak membunuh hamba Tuhan, tidak menganiaya secara fisik. Tapi kalau saudara berbuat jahat terhadap seorang hamba Tuhan, memfitnah atau apapun, itu sama saja sebetulnya. Sebaliknya saudara harus menghormati seorang hamba Tuhan. Memang kalau seorang pendeta atau penginjil itu adalah seorang nabi palsu, saudara bukan saja tidak perlu, tetapi bahkan tidak boleh menghormatinya. Ini terlihat dari 2 Yohanes 10:11 yang berbunyi sebagai berikut. Ya. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, tidak membawa ajarannya Rasul Yohanes yang ajaran benar, berarti dia membawa ajaran sesat, berarti kan ya. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Ini tergantung ya, menerima dia di dalam rumah ini di sini konteksnya itu kita punya keramahan dan menerima dia tinggal di dalam rumah kita atau menginap di rumah kita karena dia tidak punya penginapan gitu ya. Nah kalau nabi palsu, jangan terima dia di dalam rumahmu. Dan lalu disambunglah dengan janganlah memberi salam kepadanya. Salam ini jelas salam yang sifatnya rohani, bukan salam yang cuma hai gitu, halo, itu tidak masalah saudara ya. Tapi kalau salam secara rohani, God bless you atau shalom. Saya kalau main TikTok itu saudara, kalau saya ada di suatu koma dan lalu masuk seorang, biasanya orang mengatakan shalom, saya tidak selalu balas, saya diamkan saja, kecuali saya sudah kenal orang itu. Kalau saya tahu bahwa orang itu memang orang Kristen, baru saya ngomong shalom. Tapi kalau tahu dia Katolik, ya saya tidak mau katakan dia shalom, shalom pada dia. Karena dia punya ajarannya berbeda. Dan ayat sebelahnya memberikan ancaman sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi hati-hati saudara ya. Jadi kalau tidak tahu ya lebih baik tidak usah ngomong shalom atau apapun yang ngomong saja selamat pagi atau selamat malam atau selamat sore, itu kan bukan salam yang sifatnya rohani. Jadi kalau itu nama salam. Tapi kalau ngomong shalom atau God bless you, ini tidak bisa ditujukan kepada orang-orang yang membawa ajaran yang sesat. Tetapi sebaliknya kalau seorang pendeta atau penginjil betul-betul adalah Tuhan, saudara harus menghormatinya. Dan ini terlihat dari pertama Mazmur 105 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini bukan hanya berlaku dalam zaman perjanjian lama, tetapi berlaku dalam zaman perjanjian baru, saudara ya. Jadi memang sekarang tidak ada nabi, tetapi hamba Tuhan, pendeta dan sebagainya, penginjil, pokoknya dia seorang hamba Tuhan, maka kalau dia ajarannya benar, itu tidak boleh kita mengusik dia, tidak boleh berbuat jahat. Tidak dikatakan tidak boleh menegur ya, menegur itu boleh kalau memang orangnya salah, tentu boleh. Tapi kalau mengusik atau berbuat jahat, ini lain ceritanya, saudara ya. Memfitnah itu termasuk berbuat jahat ya. Lalu poin yang kedua, Matius 10 ayat 40 dan 41. Barang siapa menyambut kamu, yang menyambut aku. Ya, kamu di sini kan para rasul ya. Jadi menyambut orang-orang yang percaya kepada Yesus itu sama dengan menyambut Yesus. Dan barang siapa menyambut aku, menyambut Yesus, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi menyambut seorang Kristen sama dengan menyambut Yesus. Menyambut Yesus sama dengan menyambut Bapa. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai seorang nabi, ia akan menerima upah seorang nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah seorang benar, upah orang benar. Jadi kalau seorang nabi seorang sambut sebagai seorang nabi, seorang hormati, saya akan menerima upah dari nabi itu. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah dari orang benar. Ya, jadi
memang tidak bisa diartikan saudara itu orang non-Kristen, lalu saudara menyambut seorang benar, dan 50 orang benar berarti saudara masuk surga. Tentu tidak diartikan seperti itu ya. Jadi saudara, tapi yang jelas pokoknya saudara akan diberkati kalau saudara berbuat baik pada orang benar atau pada seorang nabi yang nabi asli ya. Karena kita lihat dalam Lukas 10 ayat yang 16, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi ini kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi secara positif, ya nyambut kamu, nyambut aku. Yang nyambut aku, nyambut dia yang mengutus aku. Nah sekarang terbalik, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Menolak orang Kristen dalam penginjilan itu sama dengan menolak Yesus. Dan menolak Yesus sama dengan menolak Bapa. Karena Filipi 2 ayat 29 dan 30. Jadi sambutlah dia. Dia itu kalau dia dari konteksnya adalah orang yang namanya Epafroditus ya. Sambutlah dia dalam nama Tuhan, dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Jadi saudara ini seorang hamba Tuhan, biarpun bukan rasul, tapi dia hamba Tuhan. Jadi Paulus berkata, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Oleh karena pekerjaan itu dia nyaris mati dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Sekarang kita masuk dalam poin yang kelima, 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Tuhan ingat ya, hamba Tuhan itu kalau dikatakan bekerja keras, itu bukan berarti dia banyak pelayanan lalu tidak pernah belajar. Kalau itu bukan bekerja keras, saudara, khotbah itu gampang saja sebetulnya. Yang suka itu menyusun khotbahnya, yang membutuhkan waktu lama itu menyusun khotbahnya. Jadi tugas seorang pendeta itu belajar menyusun khotbah dan lalu mengajarkan khotbah itu kepada jemaat. Dan kalau orang tidak belajar atau mengajar cuma mau tidak belajar, tidak menyusun khotbah dengan baik, tapi mau memberitakan ngawur saja, tidak ada arahnya, tidak ada isinya dan sebagainya, cuma dongeng, itu bukan hamba Tuhan dan itu bukan bekerja keras. Jadi seringkali dipentong dari puji-puji ya, karena dia wah hujan pun dia pakai payung tetap khotbah dan sebagainya. Kalau seperti di stadion gitu ya terbuka gitu ya hujan pakai payung tetap khotbah, tapi dia tidak mempersiapkan khotbahnya. Dia sudah pernah mengatakan dia tidak dulu belajar, sekarang tidak lagi belajar, hanya mengeluarkan apa yang ada dalam otaknya. Karena dia punya karunia dalam berkhotbah, ya dia bisa saja berkhotbah tanpa persiapan. Tetapi saudara, itu bukan bekerja keras, saudara. Bekerja keras itu harus belajar dan mempersiapkan khotbah dengan sebaik-baiknya, baru menyampaikannya. Dan itu pelayanan yang utama dari seorang hamba Tuhan. Sekarang kita masuk dalam poin yang ke-6, 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Berdasarkan ayat ini, saudara, orang Reform itu memisahkan penatua menjadi 2 bagian. Penatua yang mengajar, dan itu biasanya pendeta atau penginjil, atau penatua yang hanya penatua memimpin gereja, jadi majelis begitu, tapi tidak berkhotbah, tidak mengajar. Jadi ya kalau yang bagian awal ini baik pimpinannya ya. Jadi dia cuma memimpin gereja ya. Nah ini saja sudah patut dihormati 2 kali lipat.
Nah, mereka dengan jerih payah berkobar remaja ini terutama ya. Ini lebih-lebih lagi mesti dihormati 2 kali lipat ya. Mungkin yang di sini harus dihormati 3 kali lipat karena ini lebih lagi daripada yang baik pimpinannya. Sekarang kita membahas tentang poin yang kelima, mempunyai hukum Taurat tetapi tidak taat. Kita baca ayat yang ke-53. Kamu telah menerima yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Pertanyaan, bukankah hukum Taurat disampaikan oleh Tuhan sendiri? Mengapa kisah 7 ayat 53 mengatakan malaikat-malaikat? Ini saya tanya pada ChatGPT ya. Karena jawaban ChatGPT pertanyaan sangat tajam dan menyentuh sebuah isu teologis dan tekstual yang memang sering membingungkan. Dan ini orang Islam pernah menyerang hal ini, saudara ya, dalam debat dengan Kristen ya. Dan ini memang membingungkan kalau memang tidak pernah belajar, makanya ini perlu dipelajari ya. Uh, saya ulang ya, pertanyaan sangat tajam dan menyentuh sebuah isu teologis dan tekstual yang memang sering membingungkan. Memang hukum Taurat diberikan oleh Allah sendiri. Tetapi kisah 753 menyatakan kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Saya garis bawahi. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Lalu mengapa disebut malaikat-malaikat? Bukankah di Keluaran 19:20 bahwa waktu hukum Taurat diberikan itu tidak disebutkan adanya malaikat? Jawabannya terletak dalam cara pandang tradisi Yahudi dan beberapa ayat lain dalam Alkitab yang menguatkan hal ini. Pertama, konteks kita kisah 753, tradisi tentang perantara malaikat. Kisah 753 bukanlah satu-satunya tempat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa hukum Taurat disampaikan melalui malaikat. Ayat-ayat pendukung pertama poin Galatia 3 ayat 19 ini diucapkan oleh Paulus. Hukum Taurat diberikan dengan perantaraan malaikat ya. Dengan perantaraan malaikat-malaikat dalam tangan seorang perantara. Lalu Ibrani 2 poin B, Ibrani 12 ayat Ibrani 2 ayat 2 ayat 2 ya. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat, ini lagi-lagi ya, dengan perantaraan malaikat-malaikat ya. Jadi menurut perjanjian baru Taurat disampaikan oleh Allah tetapi melalui malaikat sebagai pengantara. Poin kedua, mengapa hal ini tidak disebutkan di Keluaran 19 ayat dan 20? Benar bahwa kitab Keluaran tidak menyebut malaikat secara eksplisit saat hukum Taurat diberikan. Namun dalam tradisi Yahudi, terutama dalam literatur antar perjanjian, misalnya kitab Yobel, Flavius Josephus, dan tradisi rabbinik, dipercaya bahwa poin A, malaikat-malaikat menghadiri dan menjadi perantara dalam pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Poin B, ini adalah bagian dari pandangan teologis bahwa kemuliaan Allah terlalu besar untuk langsung disaksikan sepenuhnya, sehingga perantara surgawi yaitu malaikat terlibat dalam menyampaikan wahyu Allah. Jadi kisah 753, Galatia 3:19 dan Ibrani 2 ayat 2 mencerminkan pemahaman tradisi Yahudi yang sudah hidup dan diterima saat itu, bukan bertentangan dengan Taurat tetapi memperluas pemahamannya. Poin ketiga, tetap Allah kelak pemberi hukum Taurat. Jadi sumber hukum Taurat tetap Allah, malaikat itu cuma perantara ya. Semua ayat di atas tetap menegaskan poin A, Allah adalah sumber Taurat. Poin B, malaikat hanya perantara, bukan pencipta hukum. Poin C ini konsisten dengan pengertian bahwa Taurat adalah wahyu ilahi, tapi dapat disampaikan melalui agen, dalam hal ini malaikat kepada Musa. Seperti Yesaya 6, Allah berbicara tetapi sering melalui malaikat. Nah sekarang poin yang keempat, mengapa Stefanus menyebut ini? Dalam kisah Rasul 7 ayat 53, Stefanus sedang menguatkan tuduhannya.
Kamu sudah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh makhluk surgawi atau malaikat, tetapi tetap kamu langgar. Kalau disampaikan oleh Musa, itu manusia, tapi ini makhluk surgawi, tetap kamu langgar. Jadi memperkuat dosa mereka, itulah ya. Dengan kata lain, poin A bukan hanya Musa, bahkan malaikat pun terlibat. Tapi kamu tetap menolak. Poin B, ini menunjukkan tingkat kesalahan yang sangat serius. Karena penolakan mereka bukan karena tidak tahu, melainkan karena keras kepala. Dan juga tidak bersunat telinga dan sebagainya itu ya. Kesimpulan poin pertama, Allah adalah sumber hukum Taurat. Tetapi menurut tradisi Yahudi dan juga perjanjian baru, malaikat-malaikat menjadi perantaranya. Poin kedua, Kisah Rasul 753 sejalan dengan Galatia 3:12, Galatia ayat 19 dan Ibrani 2 ayat 2. Poin ketiga, Stefanus menyebut ini untuk menekankan beratnya pelanggaran Israel. Bukan hanya menolak Musa, tapi juga menolak hukum yang disampaikan secara surgawi. Sekarang saya lanjutkan, saya tanya lagi kepada ChatGPT ya. Mungkin penekanan Stefanus, oh enggak, ini sudah selesai ya. Jadi saya lanjutkan dengan Stefanus ya. Mungkin penekanan Stefanus di sini adalah dalam hal Yesus. Hukum Taurat menubuatkan tentang Yesus. Kita lihat dalam ayat 37 dan ayat 52b. Tapi mereka menolak Yesus dan bahkan membunuhnya. Dengan tindakan ini mereka tidak mentaati hukum Taurat. Kita lihat dalam Kisah 7:37 dan 52b ya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Ayat 52b, bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kesimpulan dari 5 hal ini, saudara, adalah mereka sama dengan nenek moyang mereka. Ayat 51b. Orang seharusnya belajar dari sejarah. Kalau nenek moyang mereka melakukan hal yang jahat, jangan ditiru. Kalau nenek moyang mereka melakukan hal yang baik, itu perlu ditiru. Jadi itu namanya belajar dari sejarah ya. Dan ayatnya ada dalam 1 Korintus 10, 1-11. Saya bacakan 1 Korintus 10, 1-11. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, perhatikan ini ya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Saya cetak dengan huruf besar, supaya saudara bisa lihat bahwa ini saya tekankan. Untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati dipakut ular. Ya, ini karena bersungut-sungut. Lalu mereka dihukum dengan ular berbisa dan lalu ada patung ular tembaga dan sebagainya itu ya. Dalam bilangan 21 ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup
pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini saya gedekan juga ya. Jadi saudara, kita melihat bahwa 1 Korintus 10 ayat 11 ini jelas ya, bahwa sejarah itu harus dipelajari ya. Memang sejarah bapak-bapak gereja itu saya agak malas belajar karena baca buku-buku mereka itu gimana ya, kalau dibandingkan dengan penulis-penulis zaman sekarang itu rasanya kok kacau gitu ya. Dan saya tahu bapak-bapak gereja itu banyak sekali yang sesat, dan sebetulnya kita belajar dari situ tuh supaya kita tahu kesesatan mereka dan tidak meniru kesesatan mereka. Dan mereka yang mati syahid, kita tiru mereka supaya kita rela mati demi Kristus, karena Kristus lebih dulu mati demi kita. Jadi sebetulnya memang harusnya belajar, cuma bagi saya lebih berguna kalau membaca buku-buku tafsiran dalam yang ditulis oleh penafsir-penafsir modern sejak zaman reformasi dan seterusnya ya. Sebagai penutup, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Rasul 7 ini? Stefanus adalah orang yang berani. Dia memang penuh kasih. Dalam ayat 60 dia berdoa untuk orang yang merajam dia. Tetapi dia keras dan berani. Gereja saat ini membutuhkan orang-orang seperti ini. Maukah saudara berani bagi Tuhan atau demi Tuhan? Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih bahwa kami sudah mendengar sebagian firman-Mu dan menyelesaikan kisah Rasul pasal 7 yang baru dibahas sebagian pada minggu yang lalu. Dan kami melihat teladan dari Stefanus yang begitu luar biasa dan tidak takut sekalipun dia menghadapi hukuman mati. Tapi juga pada saat yang sama dia tetap mempunyai kasih karena dia berdoa untuk para pembunuhnya. Dan mungkin doa itu yang mempertobatkan Saulus sehingga menjadi Rasul Paulus. Kami juga berdoa untuk kami sendiri supaya tidak menjadi seperti orang-orang Yahudi yang melawan Stefanus dan membunuh dia. Dan juga pada zaman nenek moyang mereka yang membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan tentang Mesias dan sebagainya. Dan sangat banyak memang penganiayaan yang dilakukan terhadap nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Dan zaman sekarang pun itu bisa terjadi. Dan karena itu kami berdoa supaya kami tidak melakukan apa yang telah dilakukan oleh mereka. Tapi sebaliknya, kalau seorang nabi asli, biarlah kami belajar menghormati. Dan kalau seorang nabi palsu, kami tidak menghormati ataupun mengucapkan salam. Karena itu mengundang hukuman Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.